menjadi suci. Atau ditambahin dari atas. Tambahin air sampai hilang bau, rasa, dan warna. Yang lebih bagus, bangkainya diambil, airnya dikuras. Terus dibiarkan ngisi lagi sumur itu. Paham enggak? Hah? Jadi kalau sumur kejatuhan kambing atau ayam nyemplung situ, 10 ekor ayamnya, wow, enggak ketahuan. Ketahuannya ketika tiba-tiba ngambil air dari sumur itu, ngapo bau ini air ini. Terus karena sumurnya dalam gelap, ditengok, ngapo banyak bangkai ayam sini ini. Nah, itu. Maka airnya najis, karena air banyak kejatuhan bangkai berubah salah satu sifatnya, maka najis. Nah, gimana cara mensucikan air banyak yang mutanajis? Ada 2 caranya, ada 3 caranya. Yang pertama, dengan hilang, berubah dengan sendirinya perubahan itu, menjadi hilang bau, rasa, warna. Kemudian yang kedua, dengan ditambahin air dari atas. Kemudian yang ketiga, dengan dikurangi airnya, disedot sehingga hilang bau dan rasa dan warna. Tapi yang lebih bagus, yang lebih afdol itu setelah memang bangkainya diambil dulu, dikeluarkan dulu bangkainya dari sumur itu. Kalau masih ada bangkainya. Kalau bangkainya sudah hancur menyatu dengan air sudah, karena 4 bulan baru ketahuan, atau 1 bulan baru ketahuan, maka tinggal dikuras airnya sampai hilang bau, rasa, dan warnanya. Atau ditambahin air dari atas sehingga menjadi banyak, sehingga menjadi hilang bau, rasa, dan warna. Atau dibiarkan dengan hilang dengan sendirinya. Wasani suha jariyu ma'in ala udwin mausul. Syarat rukun apa syarat mandi? Syarat apa rukun mandi? Syarat mensucikan air dengan syaratnya wudhu. Wasaniha, syaratnya wudhu. Sani syurutil wudhu, yang kedua dari syaratnya wudhu adalah jariyu ma'in ala udwin, mengalirkan air terhadap anggota wudhu mausulin yang dibasuh. Fala yakfi, maka tidak cukup berwudhu itu ayyamussahul ma' bila jaryanin, dengan hanya mengusapkan air tanpa dialirkan. Li'annahu la yusamma ghuslan, karena dengan seperti itu belum dinamakan membasuh. Jadi airnya dialirkan. Airnya dialirkan. Kalau kamu wudhu, airnya harus mengalir. Kalau airnya tidak mengalir, kamu basahin tangan, kau usapkan, maka itu tidak sah. Airnya mengalir. Kalau berwudu dengan air sedikit, taruh dulu di telapak tangan, kemudian dialirkan ke seluruh tubuh. Ini juga termasuk mengalirkan. Jadi airnya harus dialirkan. Syarat sahnya wudu yang kedua, air itu harus dibasuhkan. Ketika membasuh itu harus dialirkan kepada anggota yang dibasuh. Kalau tidak dialirkan, maka tidak sah.
Wa min samma lam yajuz al-ghuslu bisalji. Maka dari itu tidak boleh, tidak cukup membasuh itu dengan air es. Karena air es itu keras. Kamu wudhu, itu bukan membasuh karena tidak mengalir. Itu air es nih, batu es ini. Namun itu ghusla liropel, kau usap. Ini air batu ini. Tidak sah. Karena itu tidak mengalir. Membasahin tapi tidak mengalir, jadi itu belum maghsul namanya, belum dibasuh, baru diusap. Jadi kalau mengusap tidak sah. Paham ya? Maka kalau misalnya berwudu dengan air kemudian dipercikin di telapak tangan, cepet, ya kan? Kemudian diusapkan, ini tidak sah wudunya karena airnya itu tidak mengalir. Kalau dicepetin sampai menggenang, nah, sudah menggenang, baru kemudian tiriskan, lalu diratakan. Ini termasuk sah. Nah, karena mengalir air itu berjalan. Tapi kalau belum mengenang, basah kemudian diusapkan, ini belum sah. Karena airnya tidak mengalir. Jadi syaratnya, ingat-ingat, ketika membasuh anggota wudhu, airnya harus mengalir, dialirkan. Jadi bedakan antara membasuh dengan mengusap. Kalau membasuh dengan air itu mengalir. Kalau mengusap, airnya itu tidak bisa dialirkan karena sedikit. Jadi tangan anggota yang basah begini, kemudian kau usapkan. Ini namanya mengusap. Kamu mengalir, air yang menggenang di telapak tangan, kamu kemudian taruh di wajah, lalu dialirkan, diratakan. Maka tangan ini meratakan. Meratakan basuhan. Paham? Wasalisuha alla yakuna 'alal 'udwi mutaghayyirun lil ma' taghayyuran dharran kaza'farana wa sandalin. Khilafan li jam'i. Syaratnya wudhu yang kedua adalah di dalam anggota wudhu itu tidak ada benda yang menjadikan air ketika sampai di anggota itu airnya menjadi berubah. Maka kamu misalnya berwudu, contoh misalnya basuh muka, kamu sabunin dulu ya, sabunin. Ketika ada sabun, kamu terus berwudu, ya. Maka air itu ketika sampai ke wajah menjadi berubah. Tidak sah dijadikan basuhan. Dia sudah menjadi air sabun namanya. Paham ya? Begitu juga ketika mandi, sebagaimana disampaikan kemarin. Kalau kamu mandi, basuhan-basuhan itu ketika kamu niat untuk menjadikan basuhan yang merata ke seluruh tubuh, itu di badan, bukan basuhan di mana badannya ada sabun, ada sampo, di kepala ada sampo. Jadi kalau basuhan pertama itu masih ada sampo, jadi misalnya kamu mandi nih, kamu mandi. Setelah badan dibersihkan dari najis, ya kan? Setelah badan dibersihkan dari najis, maka kamu ratakan air dengan kondisi badan tidak ada sabun, tidak ada sampo. Ratakan air dengan niat. Sudah, suci sudah. Lalu kemudian kamu sabun, kamu sampo. Lalu kamu bilas. Maka bilasan untuk membersihkan sampo di kepala, sabun di sini, ini hanya sekedar membersihkan sabun dan sampo itu. Jadi yang dihitung sudah cukup kamu mandinya basuhan pertama sebelum sabun itu. Atau
kamu basahin dulu, kamu kemudian sabun, kemudian sampo, kemudian bilas bersih. Nah, baru setelah itulah kamu niat ghusl tadi. Basuhan yang ketiga tadi itulah basuhan yang untuk meratakan air ke seluruh tubuh. Paham ya? Paham enggak? Jadi di antara syarat supaya air yang sampai di tubuh itu tetap menjadi air suci, mensucikan, di badan kita ini tidak ada benda, mungkin sabun, mungkin sampo, ya, yang kemudian kalau air disiramkan, airnya menjadi air sampo, air sabun. Maka itu suci tapi tidak mensucikan. Paham ya? Nah, ini banyak orang nggak ngerti nih urusan ini nih. Yang ngerti hanya orang yang ngaji-ngaji saja. Nggak ngaji, nggak tahu jelas. Gimana mau tahu informasi nggak pernah didengar kupingnya. Yang tahu itu orang yang cari tahu. Yang hafal itu orang yang hafal. Yang panen itu orang yang nanam. Gimana mau panen? Nggak pernah nanam. Yang makan tuh, yang kenyang tuh yang makan. Kalau ada orang tidak makan kemudian kenyang, pura-pura kenyang. Pura-pura kenyang. Kecuali nanti ketika zaman Dajjal, orang kenyang cukup baca tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, kenyang. Orang iman tuh makanannya tasbih. Tapi kalau ikut Dajjal, nggak mempan, ini jadi kafir ikut Dajjal. Paham ya? Paham nggak? Insyaallah. Wa rabi'uha alla yakuna 'alal 'udwi hailun. Yang keempat, syarat sahnya wudhu adalah di dalam anggota wudhu kita, muka, kedua telapak tangan sampai melewati siku, kepala, kedua kaki, itu di situ tidak ada hail, penghalang bainal ma' wal mausul, antara air yang dibasuhkan dengan anggota yang dibasuh. Kanurotin seperti apa? Nuro, gamping apa? Siapa yang baca? Yang baca siapa? Ayo baca. Kamu mau dibacakan malah nggak tahu siapa. Baca. Baca. Diam bang.